setan adalah pertentangan dari malaikat. Dua-duanya adalah ciptaan Allah. Yang satu dicipta, kemudian tidak jatuh sampai hari ini, sampai Tuhan datang, sampai selama-lamanya. Iblis serta pengikut-pengikutnya adalah malaikat Tuhan semulanya, kemudian jatuh. Setelah jatuh tidak ada pengampunan, seterusnya tetap dalam kondisi dan keadaan yang demikian. Itu yang saya katakan, ketika setan jatuh, berdosa kepada Allah, mereka tidak punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ini berbeda dengan manusia. Kita dikasih kesempatan untuk bertobat, lagi bertobat, selalu ada kesempatan. Tetapi jangan menyalahgunakan kesempatan yang ada. Karena di firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, Saul tidak mendapatkan kesempatan berkali-kali. Esau tidak mendapatkan kesempatan berkali-kali. Dari situ kita memahami bahwa kesempatan itu ada yang sekali seumur hidup, ada yang beberapa kali, ada yang berkali-kali. Kita harus bisa memperhatikan itu supaya tidak salah menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Tapi poin kita hari ini sekali lagi kita kembali tentang setan. Setan tidak mendapatkan kesempatan. Walaupun sekali tidak ada kesempatan. Sekalipun sekali lagi tidak ada kesempatan. Sekali berdosa kepada Allah, selamanya engkau tetap dalam keadaan terkutuk. Tetap berdosa, siap menanggung hukuman. Seperti itu. Itulah setan. Nah, yang kita baca tadi dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kata setan bisa dipakai mengacu kepada penghulu setannya, tetapi juga bisa dipakai mengacu kepada pengikut-pengikutnya. Sehingga kadang dalam bentuk jamak disebut setan-setan. Iblis lebih spesifik, kata itu dipakai kepada penghulu daripada setan-setan. Tetapi sebenarnya di dalam kitab suci, baik di bahasa Ibrani maupun di bahasa Yunani, menggunakan kata setan. Bahasa Ibraninya Satan, bahasa Yunaninya Satanas. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita supaya lebih memudahkan kita, maka dipilihlah kata iblis. Tapi juga bisa diterjemahkan sebagai setan dalam konteks yang tunggal, mengacu kepada satu pribadi. Sama ketika kita mengacu kepada Tuhan Yesus satu pribadi, demikian iblis atau setan satu pribadi. Itu sama. Tergantung bagaimana kita menggunakannya dalam konteks kalimat dan konteks penjabaran kita. Saya kira tidak susah untuk membedakan itu. Sama ketika saya katakan kamu. Kamu ini dalam bahasa kita yang pertama bisa jamak, yang kedua bisa tunggal. Waktu saya katakan kamu, maka jamak. Tapi waktu saya katakan kepada seseorang kamu, itu tunggal. Tapi kita bisa bedakan dari konteks pembicaraannya. Tidak ada masalah dengan itu. Jadi saudara, mau manggil si jahat itu sebagai iblis, sebagai setan, sama saja. Maksudnya kepada yang sama. Jadi itu hanya permainan bahasa. Tetapi memang kata Satan, Satanas itu menekankan tentang satu sosok sebagai pemfitnah, pendakwa daripada yang menjadi objeknya. Dan biasanya yang jadi objek itu ya kita ini, manusia ini. Itu adalah objek daripada fitnahan, daripada dakwaan dari si Satan, si Satanas. Itu kata yang pertama yang dipakai mengacu kepada sosok si jahat. Dia banyak istilah di dalam kitab suci, tapi tidak usahlah kita ribet dengan itu. Cukup saya sebut setan, iblis, saudara sudah tahu. Tapi dari bahasa aslinya ada setidaknya dua. Satu Satan, Satanas, yang kedua diabolos.
Diabolos ini mengacu kepada sosok pembohong. Maka kalau ada seseorang yang pintar berbohong, pasti gurunya adalah setan. Kalau tidak langsung berguru pada setan, setidaknya murid dari setan yang kesekian. Maka dia jadi pembohong. Lihai dalam kebohongan. Karena memang suhunya ya demikian adanya. Dia adalah pembohong kelas kakap. Bukan kelas teri itu. Itu kalau sudah begitu memang bukan kaleng-kaleng. Bahkan waktu dia melancarkan kebohongan itu, kalau kita tidak cerdik, tidak punya hati yang datang daripada Allah, tidak mengenal perintah Allah, kita bisa ketipu. Tapi semua daripada itu suhunya sekali lagi adalah diabolos tadi itu. Adalah iblis itu. Sebagai pencoba juga demikian. Selalu mencobai. Tujuannya untuk menghancurkan, untuk menggagalkan, untuk meremukkan, untuk menjauhkan umatnya, umat Tuhan daripada Tuhan sendiri. Seperti itu adanya. Itu adalah dua kata yang ada di dalam kitab suci yang mengacu kepada satu sosok, yaitu iblis atau setan. Nah, ada satu bahasa yang mungkin saudara pernah dengar, yaitu Lucifer. Sebenarnya Lucifer ini tidak berasal dari teks asli. Kata Lucifer muncul pertama kali ketika Alkitab kita diterjemahkan dari bahasa asli ke dalam bahasa Latin. Khususnya ada di dalam Yesaya 14 ayat 12. Itu muncul kata Lucifer. Kata Lucifer berasal dari bahasa Latin, karena tadi saya katakan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, disebut sebagai Vulgata. Dan kata itulah muncul pertama kali Lucifer. Lucifer itu singkatan gabungan dua kata. Yang pertama lux, cahaya. Yang kedua fere, yaitu membawa. Kalau digabungin, Lucifer artinya pembawa cahaya, pembawa terang. Itu yang saya bilang tadi, hati-hati. Karena setan juga disebut sebagai Lucifer, dia bisa seolah-olah membawa terang Allah, tetapi banyak kedok kebusukannya. Itu harus dipertimbangkan. Itulah setan. Kecerdikannya bahkan melebihi semua manusia. Melebihi. Saya garansi itu melebihi semua manusia. Ya, saya tidak bilang bahwa dalam kecerdikan itu dia bisa menghancurkan semua manusia. Tidak. Tetapi kecerdikannya melebihi semua manusia. Manusia pertama adalah manusia yang punya kualitas lebih daripada saya dan saudara. Lebih daripada siapapun yang pernah hidup di dunia. Tapi saudara perhatikan firman Tuhan bilang, manusia pertama jatuh oleh karena Lucifer. Jadi itu tidak main-main. Kalau kita, ya paling dia suruh anak buahnya yang kesekian, sudah kau pergi, goda dia, cobai dia. Atau kadang dia tidak turun langsung juga, pakai anak buah yang sesama dia yang jatuh, waktu dia jatuh. Dia pakai sesama manusia aja, dia korek dikit, dia goda-goda dikit, kamu cobai dia ya, sudah. Tapi kalau kita dalam Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, maka kita bisa mengalahkan iblis. Bukan tidak mungkin. Dia boleh berkuasa, dia boleh cerdik, lebih daripada itu licik, penipu ulung, pembohong yang tidak disangka-sangka, tetapi dia bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Jadi seperti itulah Lucifer. Dia pembawa terang. Memang ayat Yesaya 14 ayat 12 tidak secara langsung mengacu kepada dia. Dalam aplikasi penerapan itu jelas mengacu kepadanya. Pertama-tama ayat itu mengacu sebenarnya kepada Raja Babel yang jatuh, yang berkuasa waktu itu. Dia menguasai banyak belahan dunia. Tetapi kemudian Tuhan bilang, lihatlah, dia jatuh. Lucifer jatuh. Dan itu
dalam dunia teologi mengacu kepada iblis tadi yang saya katakan. Dari apa yang sudah saya katakan, saya coba sampaikan dua kerjaan daripada iblis. Saya buat dua saja, tidak usah banyak-banyak. Yang pertama, kerjaannya menghancurkan rencana dan pekerjaan Allah. Itu kerjaan pertama dia. Ini sudah cakupannya luas. Saya ambil garis besar yang umum yang seperti saya katakan tadi ini. Kerjaan iblis yang pertama menghancurkan rencana dan karya pekerjaan daripada Allah. Ya, saya sudah sampaikan iblis sudah jatuh. Dalam kejatuhannya dia mau supaya semua manusia ini jatuh bareng dia. Dia mau supaya kita semua hancur, tidak ada satupun yang diselamatkan. Itu sebabnya dia menggencarkan pertama, dia datang langsung kepada Adam dan Hawa melalui ular. Yang kedua, dia datang langsung kepada Tuhan kita dalam masa pencobaan yang dijelaskan, diceritakan di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Karena ini menjadi kunci dari keberlangsungan ketaatan daripada manusia. Adam jatuh, semua keturunannya pasti jatuh. Yesus yang datang kedua kali, yang datang pertama kali itu, kalau sampai jatuh, maka tidak ada keselamatan. Itu serangannya mematikan. Saya pernah khotbahkan itu dalam bentuk seri beberapa kali. Kisah pencobaan Tuhan Yesus. Tidak main-main serangan daripada iblis. Yang pertama sekali lagi, dia menghancurkan rencana dan karya Allah. Dan klimaks dari karya Allah adalah manusia. Manusia. Waktu dia datang, lalu kemudian menggoda Adam melalui Hawa, jatuhlah manusia, dia menang. Dia menang itu. Dalam konteks itu. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Kemenangannya tidak seberapa lama. Dan tidak mungkin kekal. Waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Jadi kemenangannya tidak berlangsung lama lah. Dia berusaha mati-matian, tapi Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi dalam waktu yang panjang sampai memenuhi dunia ini. Tidak mungkin. Dan peradaban ini tidak mungkin. Tetapi memang misi itu telah dilakukannya dan tanda petik di awal kelihatannya berhasil. Karena dia sudah menjatuhkan Adam dan Hawa. Tetapi kemudian sekali lagi anugerah Tuhan kepada manusia datang. Dan karena Tuhan telah datang dalam anugerahnya melalui Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yang pertama dia serang Tuhan secara langsung. Karena dia tidak mampu, dia datang serang anak-anak Tuhan. Dia mau menggagalkan kasih karunia itu. Dia mau menghancurkan anugerah yang datang dari atas untuk manusia. Kalau bisa ini jangan. Kalau bisa ini digagalkan dan terus digagalkan. Itu mau daripada iblis. Dan dia berusaha itu sekuat kuasanya, sekuat tenaganya. Jadi yang kedua, menghancurkan umat Allah. Saya tidak maksud seluruh manusia, tapi umat Allah. Yesus sendiri katakan, jikalau sekiranya mungkin, umat Tuhan jauh atau jatuh daripada kasih karunia. Kalau sekiranya mungkin. Tetapi kita bersyukur di dalam seperti itu. Tuhan tidak biarkan umatnya jatuh. Tidak biarkan jatuh sampai meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini menandakan bahwa iblis bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Iblis bisa lari dari hadapan kita. Tetapi ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini pergumulan dan peperangan rohani bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan percayakan.
Itu yang saya pernah bilang. Waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang, selamat datang dalam peperangan rohani. Orang yang tidak mengenal peperangan rohani, dia belum sampai kepada level keselamatan yang Tuhan beri. Karena dia harus berperang melawan dirinya, melawan dosanya, melawan kedagingannya, melawan dunia ini, melawan iblis yang secara khusus kita belajar. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan mudah. Ini adalah pekerjaan yang terus-menerus kita harus lakukan dan selesaikan. Selesainya kapan? Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Kecuali besok kita mati, baru selesai. Minggu depan mati, selesai. Kita hanya bisa selesaikan peperangan ini sampai kita hembuskan nafas terakhir di mana Tuhan inginkan kita di sana. Itu baru selesai peperangan kita melawan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah. Ada 3 hal yang saya sampaikan secara singkat mengenai hal ini. Tunduk secara literal menempatkan diri kita di bawah Allah. Di orang kalau tunduk kan begini, tunduk. Saudara, orang yang tunduk begini, yang pertama, dia menghormati siapa yang di depan. Yang kedua, bisa jadi yang di depan adalah bosnya. Selanjutnya, mungkin yang di depan ini lebih tua daripadanya. Tapi ya, itu aja. Penghormatan dan ketaatan. Penghormatan, mungkin dia adalah orang lebih tua. Mungkin dia adalah ayah dan ibu. Mungkin dia adalah seseorang yang memberi pengaruh dalam hidup. Tapi sisi lain, tunduknya seperti ini juga kepada bos. Atasan dan bawahan, bawahan kepada atasan. Seperti itu. Sederhananya, kalau waktu itu tunduk seperti ini, waktu menghadap seorang raja. Raja itu punya otoritas, punya kehormatan, dan raja itu perlu untuk mendapatkan rasa tunduk seperti ini. Tapi ayat ini bicara lebih dalam. 3 hal yang saya katakan tadi. Yang pertama, tunduk dalam konteks mengakui otoritas Allah. Mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, bagaimana mungkin kita bisa untuk melawan kuasa yang lebih besar? Kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan punya otoritas atas hidup ini, maka kemungkinannya adalah saya adalah penguasa atas diri saya. Kalau bukan saya, dunia adalah penguasa atas saya. Kalau bukan dunia, iblis adalah penguasa atas saya. Itu adalah konsekuensi dari tidak menyadari dan mengakui otoritas Allah pada kita. Sekali lagi, harus mengakui otoritas daripada Allah kepada kita. Dengan demikianlah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu besar pada kita, di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Dalam otoritas ilahilah kita bisa berperang melawan iblis. Kalau tidak, bullshit semua. Kalau tidak mungkin kita mengalahkan iblis. Yang pertama. Yang kedua, berserah pada pimpinan Allah. Setelah kita akui, berbarengan dengan itu, serahkan hidup ini, serahkan Tuhan pimpin, berserah kepada Tuhan. Karena Dia yang pimpin hidup ini, karena Dia yang miliki hidup ini. Dan kita ini boleh ada karena Dia. Kita ada oleh Dia, maka bagi Dialah segala kemuliaan. Itu sebabnya Roma mengatakan kepada kita, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia. Hormat hanya bagi Dia. Ini
harus ada pada bagian hidup kita. Berserah kepada pimpinan Tuhan. Kalau sudah berserah, itu tandanya kita tidak pakai kekuatan diri. Kita merasa kita tidak punya kekuatan, dan kita meminta kekuatan dari atas. Saudara mungkin pernah melihat ada musuh yang menyerahkan diri kepada lawannya. Seperti itulah kita. Kita mencoba berbagai hal, tidak mampu. Tidak ada yang ampuh. Pada akhirnya sudah. Kita tidak bisa untuk mengandalkan diri kita. Kita melepaskan semua, kita menanggalkan, lalu kita membawa diri kita dalam kekosongan, kehausan, dan kedahagaan untuk dipenuhi oleh Tuhan. Itu berserah dalam pimpinan, pada pimpinan Allah. Yang ketiga, taat pada perintah Allah. Kalau Tuhan sudah bilang begitu, jangan kita bilang begini. Tuhan bilang taat, oh Tuhan boleh tidak saya nego? Wah, kalau sudah pakai nego, enggak bisa. Taat. Karena setiap perintah daripada Allah mengandung elemen kekekalan. Setiap perintah daripada Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menaklukkan, mengalahkan iblis. Bukan hanya iblis saja. Tawaran duniawi kita bisa kalahkan. Termasuk dalam peperangan melawan diri. Kita bisa kalahkan. Dalam pimpinan Tuhan ya. Dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa kalahkan. Ya, kalau disingkatkan hanya 3 musuh kita. Yang pertama, diri kita. Harus taklukkan diri kita. Kesenangan-kesenangan yang tidak penting, taklukkan. Egois-egois yang ada, taklukkan. Hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang dengan kita, taklukkan. Yang kedua, duniawi. Hari ini, duniawi begitu gencar untuk membuat manusia peradaban ini terhipnotis, pada akhirnya melupakan Sang Pencipta. Kita berani untuk mengatakan tidak kepada yang layak untuk mendapatkan kata itu.